Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Bro dan Mbak Sis yang kaca film mobilnya sudah berkerut-kerut, monggo silahkan diganti ya. Buat teman-teman praktisi kaca film yang lagi belajar, jangan kemana-mana, terus saksikan ketika saya mau pasang, karena saya akan berbagi tips dan tutorialnya ya. Oke, sebelum kita bentangkan kaca filmnya, kita bersihkan dulu permukaan kaca filmnya supaya terbebas dari debu. Setelah itu kita bagi tepat di tengah ya. Kalau membaginya silahkan gunakan tisu dibasahi lantas dijalankan seperti ini. Tapi kali ini saya tidak menggunakan seperti itu karena saya sudah yakin bahwasanya airnya tidak meleleh sampai ke bawah. Kalau meleleh sampai ke bawah seperti ini nanti akan menyulitkan kita ketika melakukan teknik heat gun-nya ya. Dan pastikan tepinya dikunci supaya gelembungannya tetap mengarah ke bawah. Lantas kita bentangkan, ini ukurannya sudah saya paskan dengan ukuran kacanya ya. Oke, jangan kemana-mana, terus saksikan dan simak baik-baik. Kaca film yang saya gunakan ini merek Black Film ya, jadi lembut ya teman-teman. Oke, dan untuk bagian tengahnya silahkan ditekan seperti ini untuk memastikan bahwasanya gelembungannya terbagi secara merata ya, jadi tidak berat sebelah. Ini untuk mobil Yaris lama. Oke. Untuk teknik heat gun-nya seperti biasa, untuk bagian atas moncongnya mengarah ke atas sekitar 45 derajat. Nah, seperti ini ya. Untuk goyangannya satu langkah ulang sampai 5 kali ya. Jadi teman-teman pelajari dulu 1 sampai 3 kali. Jika tidak bergerak silakan ditambah goyangannya sampai 5 kali. 5 kali itu seperti apa? Contohnya seperti ini, 1 2 3 4 5. Kalau 3 kali ya kurang lah, 1 2 3 itu udah 3 kali ya. Jika sudah seperti ini teman-teman bisa menggosoknya atau tidak juga tidak masalah. Yang penting sudah memahami karakter kaca filmnya, apakah itu sudah merapat atau belum. Untuk kaca film yang berwarna silver, ketika masih dalam kondisi panas seperti ini jangan sekali-kali digosok. Itulah yang menyebabkan teman-teman kaca filmnya bintik-bintik ya. Karena apa? Kaca filmnya ngeplek karena di dalam kaca film itu ada debu ya. Di permukaan kaca itu ada debu sehingga membuat kaca film silver itu ngeplek ya ketika panas. Tapi kalau kaca film hitam sebetulnya ngeplek juga, hanya saja dia tidak terlihat karena hitam. Jadi kalau kaca film silver jangan sekali-kali gunakan teknik seperti ini. Bisa dipastikan kaca filmnya bintik-bintik. Lantas bagaimana ya Bang ya kalau kita manasin pakai kaca film silver? Kaca film silver ya cukup dibiarin gini aja, dipanasin, nggak usah digosok. Boleh digosok ketika kondisinya sudah mendingin. Kalau sudah mendingin gini nggak apa-apa digosok, biarin. Yang penting ketika terkena panas jangan langsung digosok. Itu aja intinya. Oke, jika ada yang membandel silakan diangkat sambil dipanasin, setelah itu diletakkan kembali. Diangkat, dipanasin, diletakkan kembali. Gunakan terus teknik seperti itu ya teman-teman.
Untuk bagian tepi temperaturnya silahkan dikurangi karena rawan sekali keriting ya, keriting. Oke, coba kita pindah ke sisi yang sebelah sini. Jika kondisi basah seperti ini maka akan menyulitkan kita. Bagaimana caranya? Kita angkat sedikit seperti ini, kita tarik bagian bawahnya supaya kaca filmnya terangkat. Tidak perlu digosok jika kaca filmnya silver. Ingat, kalau melintang seperti ini silahkan diperbaiki dulu supaya tidak semakin menegang, karena kalau sudah menegang nanti akan menyulitkan kita ketika melakukan pemasangannya ya. Ini saya contohkan yang temperatur pelan, berbeda sekali dengan yang sebelah tadi ya. Kita pakai temperatur tinggi sehingga lebih memudahkan kita. Buat Mas Bro dan Mbak Sis ya, kalau hanya sekedar untuk iseng-iseng saya sarankan jangan ditiru. Ini sekedar untuk menambah wawasan dan pengetahuan aja ya. Untuk teman-teman praktisi kaca film dan stiker yang ingin belajar, monggo silakan hubungi WA saya untuk sekedar berbagi ilmu. Awas, jika seperti ini kita harus bersabar, jangan terburu-buru. Gunakan temperatur yang pelan. Oke, jika sudah merata kita tinggal melakukan pemotongan, tepatnya di bingkai. Sampai mana batasannya? Sekitar kasih aja setengah senti atau 0,3 senti, nggak apa-apa. Oke, kita lanjutkan pemotongan ya. Karena ini terasa gelap maka saya buka pintunya. Setelah itu saya manjat di rodanya supaya saya bisa melihat batas bingkainya teman-teman, seperti ini. Karena saya tidak memakai lampu. Kalau teman-teman punya lampu silahkan dipakai. Jika sudah selesai kita lakukan penggulungan ya, terserah teman-teman mau menggulung dari mana karena tiap orang tuh berbeda-beda. Jika mau membuka dari kanan ya silakan digulung dari kiri. Oke, kali ini saya akan tunjukkan di sini kaca film, kaca belakang mobil Yaris ini ada defoggernya atau pemanasnya ya. Bagaimana cara mengerjakan kaca seperti ini. Perhatikan teman-teman ketika membuka lampu Yaris, karena ini rawan sekali patah dan sering terjadi bagi para pemula ya. Perhatikan, pertama kita buka dulu bautnya. Di sini ada baut dan bisa kita buka menggunakan obeng atau kunci 8. Tapi saya di sini cukup menggunakan obeng karena ini tidak terlalu kuat. Apakah langsung kita tarik atau kita ke atas? Jangan. Jadi tekniknya seperti apa? Pertama kita gebrak-gebrak dulu karena ini sudah terlalu lama. Tujuannya untuk mengejutkan plastik
yang bersentuhan dengan besinya. Setelah itu kita masukin obeng minnya seperti ini. Jika ujung obeng ini sudah terlihat di lubang, tekan bagian bawah arahnya ke atas sambil sedikit diberi tekanan, dicongkel ya. Sambil diangkat, sambil dicongkel. Setelah itu untuk bagian sini tinggal kita putar aja, diputar seperti ini ya teman-teman ya, sambil ditarik. Jadi jangan sekali-kali langsung ditarik, bisa patah ya. Oke teman-teman, di sini kaca filmnya ini sudah kadaluarsa, sudah beliut-beliut, makanya saya akan membukanya pelan-pelan ya. Coba kita buka pelan-pelan, karena defogger mobil Yaris ini mudah sekali patah, mudah sekali terputus ya. Lantas bagaimana jika terputus? Ya kita harus memberi pengarahan ke customer bahwasanya defogger ini tidak bisa kita menjamin bahwasanya tidak terputus, karena bisa jadi ketika melakukan pelepasan kaca film seperti ini defoggernya terangkat, itu bukan hal yang tidak mungkin. Maka kita harus memberi pengarahan ke customernya dulu. Jika customernya tidak menginginkan hal seperti itu, kita jangan pernah ambil resiko. Silakan dilimpahkan ke tenaga kerja yang lain. Walaupun pada dasarnya fitur ini tidak terlalu pokok ya. Ini hanya fungsinya untuk menghilangkan kabut-kabut jika dalam kondisi dingin. Tetapi kalau di negara kita pada umumnya kan panas tropis, jadi ini jarang sekali digunakan, kecuali di daerah pegunungan yang sering berembun. Oke, di sini saya menggunakan cairan zat asam ini, dan siapkan juga botol aquanya yang sudah saya potong. Dan jangan lupa ini yang paling penting, yaitu hand sanitizer ya, beserta bensin atau pertalite untuk memfinishing nanti ya. Perhatikan cara menuangkan obat merahnya seperti ini teman-teman, sedikit aja ya, bisa teman-teman lihat sedikit aja segini kira-kira. Setelah itu kita banyakin hand sanitizernya ini untuk mengantisipasi lem yang bergaris-garis ini, karena kalau kita menggunakan langsung obat seperti ini bisa ngeflek kacanya. Perhatikan cara menuangkan hand sanitizernya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lantas kita aduk dulu. Nih, saya rasa ini sudah cukup ya, warnanya sudah mulai berubah. Barulah kita gunakan kuas untuk mengoleskan ke permukaan kacanya seperti ini teman-teman. Terus jalankan kuas, jangan sampai berhenti, apalagi yang tepat di garis-garisnya ini ya. Kalau lemnya bergaris jangan sampai berhenti. Apakah zat asam ini berbahaya untuk kaca? Tentu, jawabannya tentu ya. Saya tidak mengatakan aman. Maka dari itu saya mencoba terobosan baru dengan cara kita uraikan dengan hand sanitizer. Tujuannya mengurangi daya interaksi obat ya, sehingga obat itu cepat menguap, karena di dalam hand sanitizer itu ada kandungan alkoholnya. Dan saya manfaatkan juga kandungan dalam hand sanitizer, yaitu gliserin. Itu yang membuat kaca ini sedikit berminyak licin, karena fungsi gliserin itu melembabkan ya.
jadi tidak mudah mengering kacanya itu yang membuat interaksi zat asam amonia ini sedikit berkurang tanpa mengurangi daya efektivitasnya. Kalau zat asam ini kita campur dengan air, tentunya kurang efektif ya. Sifat abrasifnya nanti menurun dia kalau pakai air. Terus kita putar-putar seperti ini ya. Ini sudah mulai rontok. Teman-teman bisa menggunakan karpet cucian piring, tapi yang anti gores. Jangan karpet yang kasar ya. Nanti kacanya bisa tergores. Nah, di sini anti kabutnya ini masih aman, tidak putus. Tidak putus, masih aman dengan cara seperti ini. Ikuti persis seperti yang saya lakukan ya teman-teman. Setelah itu boleh kita bersihkan seperti ini, karena lemnya sudah mulai bersih, hanya saja tinggal sedikit-sedikit. Oke, untuk tahap selanjutnya kita gunakan bensinnya ya, sama kain. Tuangkan di kain, jangan ragu ya, agak basah dikit nggak apa-apa, sedikit boros juga nggak apa-apa. Fokus ke celah-celah anti kabutnya ya teman-teman. Oh, di sini sudah mulai terlihat putih anti kabutnya. Kalau yang belum terangkat lemnya itu masih hitam. Bisa teman-teman lihat. Jika anti kabutnya ini kasar, masih ada lem yang tertinggal di garisnya, boleh gunakan scraper untuk mendorongnya seperti ini ya teman-teman. Tapi harus dibasahin dulu, basahin baru kita dorong seperti ini. Ini untuk mengangkat lem yang tertinggal di garisnya. Lakukan hal yang sama di sisi satunya ya. Dan untuk bagian tepi-tepinya yang di hitam-hitamnya ini, silakan teman-teman gunakan cutter ya untuk mengikisnya. Kita semprot dulu menggunakan air. Setelah itu kita kikis pakai pisau dan hindari elemen pemanas ini ya. Dan untuk bagian tepi ya kita harus lebih berhati-hati, pelan-pelan. Caranya seperti ini. Untuk yang bagian elemennya kita loncatin bagian atas. Oke, jika proses ini sudah selesai, kita lanjut ke proses selanjutnya yaitu pemasangan. Bagaimana cara memasangnya? Silahkan teman-teman perhatikan dengan baik-baik. Jangan kemana-mana.
Yang pertama kita gunakan wiper dulu dan tisu seperti ini ya. Lap. Setelah itu kita finishing menggunakan tisu yang tidak terjangkau. Untuk anti kabut kita ulang 1-2 kali. Jika kaca filmnya itu terlalu tebal, silahkan ulang sampai 3 kali untuk memastikan bahwasanya permukaan kacanya itu benar-benar bersih. Setelah itu kita lakukan, setelah itu kita buka lapisan kaca film yang sudah kita buat pola tadi ya. Jangan lupa kacanya disemprot. Setelah itu kita buka pelan-pelan kaca filmnya. Kita buka kaca filmnya pelan-pelan seperti ini. Ingat, kaca filmnya jangan sampai menyatu, karena kalau menyatu lem ketemu lem itu akan sangat menyulitkan untuk memisahkan mereka. Pelan-pelan. Setelah itu baru kita tempel. Pastikan tidak ada yang longgar, tidak ada yang berkurang. Setelah itu kita semprot kaca filmnya dan kita gunakan wiper ya. Kita ratakan permukaannya menggunakan wiper seperti ini. Pelan-pelan saja ya teman-teman. Dan untuk langkah selanjutnya kita gunakan scraper. Kali ini saya gunakan scraper yang lembut. Kita lap dulu permukaannya, baru kita gosok.
Perlu diingat, jika scraper sudah menyentuh bagian tepi, silakan dielap menggunakan tisu ya. Karena khawatirnya nanti ada debu yang tertinggal di sini, sehingga itu menyebabkan kaca filmnya tergores. Untuk tahap terakhir, gunakan tisu seperti ini untuk menjangkau celah-celah garis ya. Karena kalau sekedar alat, terkadang dia masih mengambang, apalagi alatnya yang kaku ya. Makanya di sini saya menggunakan alat yang lembut supaya lebih menjangkau di sela-sela garisnya ini teman-teman ya. Lakukan hal yang sama di sisi sebelah sini. Jika ada yang gelembungan membandel, silahkan dipanasi dari luar kacanya, sehingga ketika kaca itu panas dan membuat kaca filmnya kering, itu lebih memudahkan kita untuk menggosoknya ya, sehingga kaca film lebih mudah untuk lengket. Oke, kita lihat hasilnya sama-sama seperti apa. Jadi seperti ini hasilnya ya Mas Bro. Oke, masih utuh, cukup keren. Anti kabutnya masih utuh ya, keren. Oke, kacanya ini sudah mulai berjamur, sehingga kita butuh untuk poles ya. Nah, jika terjadi gelembungan seperti ini disebabkan karena saya tadi waktu membuat polanya kurang merata. Tapi gelembungan seperti ini bukan masalah yang besar ya, tinggal kita panasi pakai heat gun. Setelah itu tunggu beberapa saat supaya kering, barulah kita dorong menggunakan scraper, maka akan lebih mudah untuk menempelnya ya teman-teman. Oke, sekian aja video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.